Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Semoga kita semuanya tetap di dalam keadaan sehat, penuh sukacita, dan senantiasa berpengharapan kepada Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, marilah kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus kiranya menyertai saudara sekalian. Amin. Firman Tuhan yang menyapa kita pada pagi hari ini tertulis di dalam kitab Yohanes pasal 16 ayat 24. Demikianlah bunyinya. Sampai sekarang kamu belum meminta sesuatu pun dalam namaku. Mintalah, maka kamu akan menerima, supaya penuhlah sukacitamu. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudari, di dalam teks Yohanes pasal 16 ayat 24, terkesan dalam teks ini Tuhan Yesus hendak menyenangkan hati kita dengan permintaan yang pasti akan dikabulkan. Kalau salah memahami teks ini, maka seseorang mulai akan menyusun daftar permintaan dan mengajukannya kepada Tuhan dengan segera. Seakan-akan seseorang berhak memiliki keinginan sendiri tanpa memikirkan apakah Tuhan juga menginginkannya. Jika orang percaya merasa bahwa keinginannya berhak dituruti tanpa perlu peka, apakah permintaan tersebut Tuhan juga menginginkannya? Berarti ia sudah tidak lagi menempatkan dirinya sebagai manusia yang senantiasa bergantung kepada Tuhan. Ini berarti Tuhan sebagai pelayan dan ia adalah sebagai Tuhan yang berhak didengar dan dituruti. Itulah Tuhan kita. Orang yang telah ditebus oleh Tuhan Yesus tidak boleh merasa berhak memiliki hidupnya sendiri. Kita harus melihat teks Yohanes pasal 16 ayat 24 dalam keterkaitannya dengan teks lain sebelum dan sesudahnya. Oleh sebab itu kita tidak boleh mengutip ayat ini lepas dari konteksnya. Orang-orang yang diberi kewenangan meminta apapun demi nama Tuhan Yesus adalah orang-orang yang mengasihi Dia. Tentu saja mereka adalah orang-orang yang rela membela Tuhan Yesus dengan rela berkorban segala sesuatu. Saudara-saudari, murid-murid Tuhan Yesus tanpa takut menantang maut demi cinta mereka kepada Tuhan. Kepada orang-orang ini Tuhan Yesus bisa mempercayakan namanya. Orang yang menerima ayat ini adalah orang yang telah menundukkan hidupnya kepada Tuhan. Mereka merelakan keinginannya dikontrol oleh Tuhan dan artinya permintaan mereka selalu diselaraskan dengan kehendak Tuhan, kepentingan Tuhan di dalamnya dan tetap seirama dengan tujuan dan rencana Tuhan. Dengan demikian orang percaya tetap boleh memiliki keinginan, namun keinginan yang searah dengan kehendak Tuhan dan semua adalah kepentingannya. Inilah orang-orang yang setiap langkahnya bisa dinikmati Tuhan dan membuat Tuhan Yesus bersukacita atasnya. Dengan demikian sukacita hidup orang percaya yang benar adalah sukacita karena bisa menyukakan hati Tuhan. Saudara-saudari, doa permintaan orang percaya yang di dalamnya ia mengasihi Tuhan adalah doa permintaan yang tidak lagi ditujukan hanya untuk kesenangan dan kepuasan diri sendiri. Berkenaan dengan itu, kalau kita lihat di dalam kitab Yakobus pasal 4 ayat 3, dikatakan di sana, atau kamu berdoa juga, tetapi kamu tidak menerima apa-apa, karena kamu salah berdoa. Sebab yang kamu minta itu hendak kamu habiskan untuk memuaskan hawa nafsumu. Hendaknya permintaan kita kepada Tuhan Yesus hari ini adalah permintaan yang di dalamnya membuat sukacita Tuhan Yesus menjadi penuh, di mana permintaan kita adalah demi untuk kepentingan Tuhan dan kerajaannya, mengubahkan kita menjadi manusia roh yang setiap hari selalu berjalan di dalam pimpinan Tuhan, taat untuk melakukan kehendaknya dan dimampukan untuk menyelesaikan pekerjaannya. Demikianlah Bapak Ibu Saudara-saudari, kiranya kita tetap senantiasa tidak jemu-jemu untuk selalu berdoa, memohon kepada Tuhan sesuai dengan kehendaknya. Amin, kita berdoa.
Terima kasih Tuhan atas firman-Mu yang mengingatkan kami pada hari ini. Biarlah kami tidak jemu-jemu untuk selalu berdoa, mengucap syukur kepada Tuhan, dan juga memohon segala apa yang kami pinta kepada Tuhan. Tetapi biarlah semuanya itu Tuhan sesuai dengan kehendak-Mu. Berkati juga Tuhan untuk setiap jemaat-Mu dimanapun mereka berada, dari anak-anak hingga lansia, di tengah pergumulan mereka, di tengah pekerjaan mereka, di tengah sukacita mereka. Kiranya Engkau yang senantiasa hadir di dalam hati pikiran mereka. Kami serahkan Tuhan segala kegiatan aktivitas kami pada satu hari ini ke dalam tangan pengasihan-Mu. Ampuni kami akan segala dosa dan pelanggaran kami. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur kepadamu. Amin.